Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan menyaksikan talk show yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan dari GSKI Gajah Mada. Melalui talk show ini kita akan semakin dikuatkan dan kita semakin belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian untuk menyaksikan Tak Selalu Langitku Cerah. Haleluya. Tak selalu langitku cerah, mendung membayang, hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan apa lagi janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata, mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kekelaman, di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku, ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya, Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tak selalu langitku cerah, mendung membayang, hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak lagi janji Tuhanku, Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata, mendaki bukit, curamnya tebing, lembah kekelaman, di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku, ku akan bersuka di rumah Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya, Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya, Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang di GSKI Gajah Mada. Kali ini bersama saya Stefanus Ruli.
Saya harap Bapak Ibu, Saudara dan kasih, dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan sehat, dan saya percaya perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan bersama Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang tidak kalah menarik dari topik sebelumnya, yang berjudul rutinitas versus disiplin, atau rutinitas melawan disiplin. Mungkin kita semua bertanya-tanya, kenapa mesti dipertentangkan? Kalau satu sisi kita berpikir, sesuatu hal yang kita lakukan secara rutin pasti membutuhkan kedisiplinan. Dan suatu yang disiplin itu pasti dilakukan secara berulang atau secara rutin gitu. Nah, kok ini malah dipertentangkan? Nah, ternyata yang kita dengar tidak sesederhana itu, bahwa secara fundamental kedua hal tersebut berbeda. Karena itu kali ini di acara ini hadir narasumber yang telah bersama kami. Saya yakin Bapak Ibu Jemaat GSKI, khususnya GSKI Gajah Mada, sudah tidak asing terhadap nama ini, yaitu Ibu Pendeta Esther Natasa Putra. Selamat datang Ibu Esther. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Dalam keadaan pandemi ini semua normal, berjalan lancar, kerja masih normal semua Bu? Dari rumah. Dari rumah Dari ya rumah, semua, ya iya. sama dengan kebanyakan dari kita ya Bu ya. Oke baik, Ibu Esther ini selain berstatus sebagai hamba Tuhan, beliau juga merupakan pengusaha atau pemilik bisnis, benar ya Bu ya? Dan juga ibu dari 2 orang anak, Ya, betul ya Bu 2. ya? Ya, jadi saya yakin melihat dari statusnya saja, kita akan mendapat banyak pengalaman atau sharing dari Ibu Esther terkait dengan rutinitas dan disiplin ini. Karena itu tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke Bu Esther. Bu Esther, ini setelah saya paparkan di awal mengenai rutinitas versus disiplin gitu ya. Kenapa ini berbeda? Ini yang kita nggak paham. Dan kenapa topik ini bisa jadi menarik untuk dibahas? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Kita semua sekarang dalam keadaan work from home ya. Walaupun udah sebagian besar kembali bekerja, tetapi kan masih banyak yang dari rumah ya kerjanya. Dan kalau kita melihat masa-masa bulan lalu, di mana semua tanpa pandang usia semua kerja dari rumah, jujur ya, yuk kita ngomong jujur gitu, banyak kedisiplinan yang kita langgar. Waktu kita kerja, apalagi yang rumahnya mungkin jauh gitu, kita mungkin mesti bangun jam 5 nih. Sekarang jam berapa Bapak Ibu bangun? Saya sih paling cepat jam 8 kali. Nah, satu contoh. Ya kan, disiplin kita langsung kendor. Apakah salah itu? Nah ini yang kita mau bahas, jangan jadi karena ada suatu situasi maka disiplin kita berubah. Ya. Waktu kita ngomong kata disiplin, umumnya orang langsung berasumsi punishment. Langsung kan, kita didisiplin gitu, langsung berasumsinya satu hukuman, satu punishment, satu gambaran yang negatif pokoknya. Padahal enggak gitu. Enggak seperti itulah, enggak selalu seperti itu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu dan saudara semua mengerti atau terbukalah pikirannya, apa sih bedanya disiplin dan rutinitas. Makanya kita beri tema rutinitas versus disiplin gitu. Rutinitas adalah satu kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang secara berkala, mungkin enggak tiap hari, atau mungkin nggak tiap jam, tapi berkala secara rutin, secara terus-menerus, yang membuat kita ada di status-status tertentu. Misalnya, apakah menggosok gigi merupakan satu disiplin apa rutinitas buat kamu? Rutinitas. Rutinitas, tapi buat anak kecil mungkin masih berupa disiplin kan? Ya mungkin ya. Iya kan? Nah, rutinitas kita untuk menggosok gigi itu tanpa kita perlu mikir, gosok nggak ya? Otomatis kita bangun tidur gosok gigi gitu. Nah itu yang dinamakan rutinitas. Sesuatu yang kita kerjakan tanpa perlu pemikiran jauh, program jangka panjang atau program yang lama. Kita lakukan otomatis karena sudah merupakan satu kebiasaan, semacam kebiasaan. Dan rutinitas ini membuat kita ada di satu status tertentu. Ya kita mau bersih ya kita mandi. Kita harus jaga kebersihan, ya kita mandi secara rutin, secara berkala kita harus mandi. Nah bedanya dengan disiplin adalah
Disiplin yang sesuatu yang kita lakukan juga. Dan benar seperti yang tadi Ruli bilang, disiplin juga perlu satu kerutinan. Memang ada saling terkait. Tetapi disiplin adalah sesuatu yang kita kerjakan dengan tujuan adanya satu perubahan. Jadi kalau rutinitas tidak perlu perubahan. Kita gosok gigi ya kita gosok gigi, udah nggak perlu perubahan apa-apa. Menjaga status quo kita, menjaga status kita yaitu apa? Kita bersih. Kalau kita diajak ngomong orang, mulut kita tidak berbau, makanya kita gosok gigi, makanya kita mandi. Tetapi kalau rutinitas, sesuatu yang kita kerjakan, disiplin, sesuatu yang kita kerjakan walaupun dengan rutinitas tapi ada perubahan yang kita harapkan, ada target. Nah itu beda dasar banget tuh, sehingga ini yang perlu kita pelajari. Yang menjadi masalah, mengapa topik ini saya ajukan gitu. Jangan sampai disiplin yang Bapak Ibu bangun atau yang menjadi disiplin kita berubah menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah rutinitas. Karena goalnya beda. Itu yang menjadi masalah pokok banget gitu. Oke, baik. Nah ini baru mulai kelihatan ya mengenai topiknya, jadi makin menarik. Tapi sebelum masuk, boleh kayak saya simpulkan dari perbedaan itu, artinya kalau suatu rutin itu kita cuma melakukan suatu yang berulang untuk menjaga status quo ya Bu ya, Betul. ya sama aja gitu ya. Tapi kalau untuk disiplin pasti kita akan mencapai yang lebih baik. Betul. Gitu ya. Ada perubahan, pokoknya ada betul. perubahan sesuatu. Nah jadi kalau boleh secara satu kalimat saya simpulkan, mungkin rutinitas hanya menciptakan suatu kebiasaan, tapi disiplin tindakan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan gitu ya. Gitu ya. Karena kebiasaannya bisa berubah. Betul. Karena udah mencapai sini kita naik lagi, beda yang kita kerjakan. Betul, betul. Gitu. Nah, cuman begini Bu, sebelum kita masuk ke dalam implikasinya ke kehidupan orang percaya, saya bertanya-tanya, rutinitas itu kalau saya baca-baca di banyak artikel Bu, rutinitas itu kalau kita melakukan sesuatu yang rutin itu sesuatu yang positif, malah dianjurkan gitu di beberapa artikel. Ada beberapa manfaat positif ya, kayak contohnya yang saya baca itu, satu, membuat hidup lebih terstruktur, jadi dia lebih terorganize, betul. Jadi dia lebih hidup bahagia ya, karena waktunya efisien gitu, terus juga nggak stres gitu ya Bu ya, karena udah semua dalam schedule yang udah di kepala gitu, dan semua juga terkerjakan gitu, pekerjaannya nggak ada yang terbengkalai karena nggak ada menunda-menunda gitu. Nah, menurut Ibu nih gimana nih, kalau dalam topik ini kan terkesan jadi rutinitas suatu yang sedikit negatif gitu ya, tapi kalau dalam konteks, kalau di situ disebut positif gimana tuh maksudnya Bu? Rutinitas sama sekali tidak negatif, rutinitas diperlukan gitu. Yang saya justru mau angkat di sini adalah bahayanya kalau disiplin menjadi rutinitas. Itu yang paling pentingnya, karena seperti tadi saya ungkapkan, rutinitas tidak punya goal, hanya menjaga status, sedangkan disiplin punya goal. Tapi kalau sudah disiplin menjadi rutinitas, jadi turun grade-nya, ya. Dua-duanya hal yang sangat penting dan dua-duanya diperlukan, ya. Tanpa gosok gigi juga kita jadi nggak bagus dong gitu. Kita ngobrol gini nggak enak nih, kamu bisa geser nanti, ya. Jadi rutinitas tetap diperlukan, tetapi jangan disiplin kita berubah menjadi rutinitas. Dua-duanya adalah hal yang diperlukan dan penting dalam hidup. Tapi dua-duanya punya posisi masing-masing. Jadi nggak bisa dibilang ini lebih rendah nilainya dari ini, tidak. Goalnya beda, masalahnya goalnya beda gitu. Tapi jangan dicampur baurkan. Siap. Oke, menarik. Nah, jadi kata kuncinya sebenarnya pikiran. Ya kan, kalau emang cuman ngelakuin tanpa memaknai sesuatu yang kita lakukan walaupun berulang ya gitu aja gitu, nggak dipikirin apa-apa ya Bu ya. Iya. Nah, saya jadi teringat satu ungkapan di bahasa Inggris, by force of habits. Nah ini sebenarnya dalam konteks yang Ibu bilang bisa positif bisa negatif, karena by force of habits itu kita di drive pengalaman rutinitas kita karena kita biasa melakukan itu tanpa kita menyadarinya. Kayak contoh suatu orang yang dia bekerja, tadi Ibu bilang biasa bangun jam 5, tapi pas pensiun padahal dia udah nggak perlu bangun jam 5 karena memang dia bisa bangun siang. Dia tetap bangun jam 5 gitu ya Bu ya. Nah itu sebagai rutinitas tanpa harus memaknai karena terbiasa aja gitu ya. Terbiasa otomatis. Gitu ya. Oke, nah
pertanyaan selanjutnya kalau gitu, kenapa ini menjadi penting buat orang percaya? Apa sih implikasinya Bu yang Ibu bilang jangan sampai disiplin berubah jadi kebiasaan? Oke. Kita semua tahu bahwa orang-orang ahli Taurat ya, itu kan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan bilang kita harus hidup lebih dari mereka. Kalau soal ngafalin ayat, ngelakukan hukum Taurat, kita bisa kalah loh sama dia. Mereka disiplin sekali orangnya. Tapi masalahnya mereka sudah tidak menjiwai lagi. Nah itu yang membahayakan. Karena disiplin mereka dalam melakukan Taurat sudah berubah menjadi satu kebiasaan. Sudah menjadi satu rutinitas. Doa mereka juga sudah menjadi kalimat doa. Bukan ada maknanya lagi. Nah yang membahayakan kalau disiplinnya masalah tadi bangun tidur aja. Yang tadinya satu disiplin akhirnya karena kebiasaan sudah berubah menjadi rutinitas, itu masih oke. Tetapi yang sebagai orang percaya kita ngomonginnya masalah rohani nih. Kalau udah masalah rohani misalnya soal doa aja udah menjadi satu rutinitas, itu udah salah tuh goalnya kita. Doa itu kan dialog ya kan, tapi kalau udah jadi rutinitas kita udah punya template. Apa itu template? Udah punya template tuh kayak draftnya udah punya draft gini, ya. Tuhan saya mau makan, Tuhan berkati makanan ini sebagaimana engkau memberkati. Kita udah itu terus diulang. Saya nggak bilang itu salah loh, kalau doa Bapa kami juga kita nggak rubah loh, itu udah template kan. Tetapi gimana sikap hati kita memaknai itu. Jangan jadi rutinitas, jadi kalimat doa yang cuman kita ucapkan, Bapa kami yang ada di surga dimuliakan namamu. Dari sekolah minggu pun kita udah diajarin, udah hafal gitu. Apalagi kita kalau Kristen yang memang dari keluarga Kristen, udah ngelotok tuh doa Bapa kami, pengakuan iman percaya, ya kan? Loh, terus salah ngapalin itu? Tidak, tetapi apakah itu udah jadi cuma ucapan bibir? Masalahnya gitu. Jadi, tapi kalau kita punya disiplin jam doa kita, itu sesuatu pengalaman, satu kondisi yang kita juga tunggu gitu. Nah itu juga saya mau ngajak ya Bapak Ibu, ini sih pengalaman pribadi banget nih ya, mungkin agak subjektif gitu. Tetapi saya mau sharing kan gitu. Saya, ya gembala kita selalu mengajak kita ya, minimal doa tuh mesti 30 menit. Apalagi kalau sebagai pembicara 1 jam kan kalau bisa gitu. Ya nurut dong, 30 menit, 1 jam doa gitu. Cuma itu lama-lama kualitasnya makin turun. Nah bicaranya soal kualitas tuh Ruli. Jadi kualitas saya makin turun akhirnya apa? Kebiasaan, karena seolah-olah ada aturan dari bos nih, mesti doa nih, ya udah deh gitu. Tapi beruntung di masa COVID yang kemarin ini saya jadi, aduh kok saya gini ya. Ya itu sih hal baik sih kita berdoa, tetapi kalau memang itu hanya karena didorong rasa takut, didorong pada kewajiban, itu jadi salah. Bukan rasa takutnya salah, tetapi jadi salahnya karena bukan karena kesadaran. Nah, kamu bilang harus ada kesadaran, harus pakai mindset gitu. Jadi coba kita ubah, saya ubah. Tuhan, saya mau paksa diri saya untuk merindukan Engkau. Kita yang gores. Ya kan kita belajar tuh lagu Bapak, ku gores jiwaku. Kita yang harus gores. Tuhan gak maksa kok kamu untuk disiplin buat dia. Tuhan kasih kehendak bebas. Gimana kita menggunakan masa-masa kita hidup ini. Semua kita punya waktu yang sama, 24 jam satu hari. Dimanapun kita berada sama. Kualitas hidup kita ditentukan dengan apa yang kita isi 24 jam itu. Gimana kita mengisinya di masa-masa seperti ini. Kita masih dalam masa COVID ya, masih masa pandemi ini gitu. Belum aktivitas, belum kembali full normal, walaupun sudah mulai setengah normal mungkin. Tapi kelebihan dalam tanda petik ya, kelebihan waktu yang kita punya di rumah, apa yang kita isi. Kalau dulu kita kerja, saya tanya ke anak-anak STTE ya, saya bilang dulu kamu waktu masih di Jakarta, mereka kan udah pulang sekarang. Waktu masih di Jakarta kamu bangun jam berapa? Jam 4 Bu, setengah 5 karena sudah mesti antri mandi. Lalu makan pagi dan berangkat ke kampus, sekolah mulai jam 7 kan udah mulai. Jam setengah 5, jam 4. Sekarang kamu ada di kampung masing-masing, bangun jam berapa? Kuliah kita online, kita mulai semua jam 9. Artinya kamu bisa bangun jam 8.
8:30 pun bisa. Dia belum mandi mana kita tahu cuma online, ya kan? Nah, saya nggak bilang mesti jam 4 sih, tetapi kebiasaan untuk bangun pagi doa dulu itu mulai luntur. Mulai diganti dengan bentar lagi deh, kali ini deh. Nah, itu disiplinnya berubah. Kualitasnya turun dan akhirnya hanya menjadi satu rutinitas. Itu yang membahayakan buat kedewasaan iman kita. Oke. Ya bagus sekali ya. Nah ini kalau saya bisa bilang juga berarti segala hal yang kalau kita bilang tadi berdoa gitu, itu cuma satu arah ya Bu ya. Iya. Ini kita jadi kayak, mohon maaf ngomongnya kayak tetangga kita sebelah. Iya. Jadi kayak cuman mengumpulkan poin ya, dalam tanda kutip mengumpulkan poin. Ngadep lah pokoknya absen. Nah Absensi. gitu ya, cuman jadi kayak gitu. Nah iya mungkin nggak boleh ya kayak gitu. Nah, tapi berarti kalau gitu ada nggak Bu tips nih yang sebelum kalau kita udah disiplin, kita melakukan hal yang disiplin, bagaimana agar menjaga supaya jangan jadi cuman kebiasaan? Ini sih ngomongnya gampang, tapi prakteknya memang sulit karena konsistensi. Ini konsistensi sesuatu yang memang tidak mudah. Kadang kita ada jenuhnya, harus diakui, lakukan ini terus supaya tetap dalam konteks disiplin, bukan konteksnya rutinitas, itu kadang kita akhirnya stuck, jenuh. Nah, konsistensi ini perlu dijaga, api kita, semangat kita itu yang perlu dijaga. Nah untuk ini iblis tahu loh, mereka pinter. Kita nggak bisa bilang mereka sudah kita injak belum. Jangan dibodohin injek iblis dengan kaki kita. Enggak, itu mah kecoa yang kita injek ya kan. Iblis itu masih cerdas, sampai hari ini dia masih terus bekerja dan dia tidak pernah istirahat bekerja. Untuk apa? Untuk menyeret kita jadi murid dia, bukan jadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, apa yang iblis siasati, apa yang dia berikan kepada kita untuk supaya kita tidak disiplin, saya bisa kasih dalam dua kelompok besar lah. Tentu embel-embelnya banyak, tapi dua hal penting yaitu apa? Kesibukan. Kamu sibuk ini, sibuk itu, akhirnya disiplin kamu jadi merosot. Dan enggak punya lagi goal. Ya udah kamu lakukan doa seperti tadi, udah deh gak enak. Ntar kalau ditanya, kalau lagi pertemuan aktivis terus misalnya ditanya, siapa yang doa pribadi tiap hari? Kan gak ngangkat tangan gak enak, ngangkat tangan saya bohong. Ya udah deh, saya tetap doa. Cuman udah gak ada meaningnya, gak ada hati lagi gitu. Karena cuman kewajiban aja. Nah itu yang iblis berikan, iblis lemparkan yaitu kesibukan. Hari ini iblis atau roh jahat gak bisa lagi rasanya untuk kelas Bapak Ibu yang sudah kita ada di kebenaran seperti ini, ada di pusat kebenaran, bagi kamu pastinya gitu. Rasanya untuk berpindah agama kita enggak kan ya? Udah enggak deh, kita sampai mati kita udah memilih Yesus. Tetapi yang iblis mau lakukan adalah kamu gak fokus, kamu sibuk, kamu gak punya hubungan dengan Tuhan. Dia gak bisa larang kita untuk tetap ke gereja tiap hari Minggu, tetap streaming, tetap baca firman Tuhan, tetap nyanyi lagu rohani. Enggak masalah bagi dia. Dia ngerti kok, bukan itu kok goalnya. Goalnya kamu jangan punya hubungan dengan Bapa. Kamu enggak punya hubungan eksklusif dengan Bapa. Jangan seperti Tuhan Yesus itu aja. Kalau cuma kegiatan rutin ke gereja, aktivis malah, atau malah jadi pendeta seperti saya, iblis biarin. Dia nggak bisa cegah lagi gitu. Kita udah se-ekstrim ini. Silahkan, tapi please sibukin aja ya. Hari-hari ini internet di rumah saya agak terganggu ya. Saya langganan satu media, terganggu waktu saya tanya, Pak ini saya udah langganan yang premium nih, kok masih kenapa gitu. Dia bilang pemakainya meningkat berkali lipat. Semua mengalami kayak Ibu. Iya kan? Nah, jadi soalnya apa, biasanya mereka di kantor, sekarang mereka di rumah. Jadi jaringan mungkin yang ada di sekitar rumah saya jadi kesedot dengan berapa media gitu kan. Kenapa? Karena punya waktu sekarang. Nah saya nggak bilang salah loh itu, karena kita pun ini streaming pakai internet gitu. Nah apa yang kita unduh,
Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itu yang menjadi masalah. Kita isi apa hidup kita isi apa pikiran kita di hari-hari ini. Dengan ada sisa waktu yang biasanya habis di jalan. Kamu dari rumah ke tempat kerja berapa menit? Sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih. Dengan kerja di rumah, kamu udah save 1 jam loh. Sudah save 2 jam dengan 2 pulang. jam pulang pergi. Ya. So, kamu apain 2 jam? Nah, Jadi pertanyaan buat kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu isi apa 2 jam itu? Itu loh masalahnya. Jadi jangan karena masa-masa ini membuat kita malah jadi mengisi dengan hal-hal yang salah, yang gak berguna. Malah membuat disiplin kita makin kendor. Karena gini, jujur nih, waktu saya punya jam doanya jam 10 pagi, tapi karena masa ini saya merasa ntar sore juga saya gak ngapa-ngapain, siang juga gak ngapa-ngapain, jam doa saya geser. Habis makan siang aja deh. Kan saya di rumah, kalau dulu saya pergi jadi memang harus pagi atau malam mau tidur. Sekarang karena di siang merasa akan ada di rumah, saya geser ke siang. Sesekali digeser gak apa-apa, tetapi ini kan digesernya karena apa? Karena saya mau mengisi dengan hal lain yang boleh dong punya me time, ya kan? Boleh dong saya leisure sedikit, tegang nih di rumah, stres nih, ya udah kita nggak boleh kemana-mana, stres nih gitu. Jadi sekali-sekali lihatlah tontonan, nggak salah Bapak Ibu, sama sekali nggak salah dan manusia itu masuk makhluk bermain loh. Kita perlu untuk dapat satu hiburan, tapi kadang proporsinya menyedot kita punya kedisiplinan. Kita mengalahkan disiplin. Karena apa? Karena punya waktu lebih lalu kita main geser-geser itu loh masalahnya. oke. Jadi yang penting tuh fokus, Ya, ya. konsistensi, fokus hidup kita. Tapi kalau boleh ditambahin dikit prakteknya nih Bu ya, benar nggak nih menurut Ibu? Kayak buat jemaat GSKI Gajah Mada, kalau misalnya cuman konsisten atau fokus itu kan kayak bisa juga mengarah ngulang-ulang tapi tanpa melibatkan kesadaran tadi kan. Kalau dari analogi yang sama tadi disiplin harus mencapai tujuan, berarti kita di sini juga harus berpikir yang kita tuju adalah mengerti kehendak Bapa kan. Betul. Bagaimana konsistensinya itu benar-benar kita fokusnya adalah untuk mendengar suara Bapa, betul nggak Iya, Bu ya? betul. Jadi benar-benar secara ulang-ulang kita duduk di kaki Tuhan bukan hanya mengucapkan kalimat doa tadi, tapi benar-benar konsisten Makin dan ngerti. makin ngerti. Iya, yang Ya, dulu ya. mungkin kita jadi ngertinya baru sampai level berapa, sekarang dengan waktu yang lebih banyak mestinya kita makin ngerti. Betul. Bukan malah makin mundur Iya. gitu, makin ngerti. Siap. Oke, nah sebenarnya kalau di Alkitab sendiri ada nggak sih Bu yang membahas terkait dengan ini? Apa kata Alkitab mengenai disiplin atau rutinitas ini? Beberapa ayat ada, bahkan di perjanjian lama kalimat kata disiplin ya, tidak persis disiplin, tetapi dia memakai kata yasar dalam perjanjian lama. Yasar itu soal mendidik, soal didikan gitu. Itu disebutkan sebanyak 43 kali dalam perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian baru itu kata disiplin di sini menggunakan kata paidewo. Paidewo yang nanti akhirnya berkembang menjadi paidion, anak. Anak yang disebut paidion itu adalah anak usia 7 sampai 14 tahun yang merupakan masa sekolah kan. Masa sekolah yang dasar banget gitu. Nah, Lagi waktu ininya ya, waktu-waktu efektifnya untuk betul, diajar. Ya? yang masih fresh nih ya, masih blong, masih bisa diisi apapun. Nah mungkin kita perlu sedikit belajar untuk pengetahuan kita bersama. Cara mendidik anak Yahudi itu memang agak sedikit berbeda sih ya dengan anak-anak pada umumnya, khususnya di Indonesia gitu. Dari sejak ibu hamil pun mereka sudah mendidik anaknya. Ibu hamil pasti belajar matematika. Ibu hamil belajar matematika, karena apa? Dia mau cerdas. Ibu hamil pasti mendengarkan musik. Ibu hamil. Ini pengalaman asli orang Israel maksudnya? Sampai sekarang masih Oke. mereka jalanin gitu. Bagi orang Israel ya, apalagi yang masih tradisi ya, sekarang Israel udah banyak modern yang masih tradisi, mereka nggak penting masalah cantik atau enggak. Yang mereka pentingin adalah pinter atau enggak. Bukan kaya miskin, bukan, pinter apa enggak. Orang dari keluarga yang anaknya pinter nggak mau berjodoh dengan walaupun cantik, walaupun kaya, walaupun ganteng tapi bodoh, nggak mau. Karena mereka mau menjaga kualitas
Makanya kita dapati orang Yahudi rata-rata pinter. Ya kan, bangkir, pemikir, itu rata-rata dari kelompok mereka gitu. Karena waktu umur 7 sampai 14 tahun ini, mereka ada 3 hal yang mereka harus belajar. Pertama bahasa. Anak umur 7 sampai 14 harus belajar minimal 3 bahasa. Kamu bisa Indonesia? Buru-buru Bu. Ya maksudnya Indonesia, Inggris, sedikit Mandarin lah. Oh masih Masih mending. dikit. Saya cuman Indonesia lumayan, Inggris setengah-setengah. Bahasa Sunda, aduh nggak banget dah gitu. Dihitung Bu itu. Ya mereka harus belajar 3 bahasa. Lalu mereka harus belajar sains. IPA, matematik itu wajib belajar. Dan satu lagi mereka harus belajar musik. Karena diselidiki bahwa musik itu mengasah lantunan musik itu bisa mengasah, menyegarkan pendengaran dan mengasah kecerdasan otak. Terutama mereka harus bisa piano dan biola. Nah jadi dengan disiplin seperti itu mereka langsung tinggal melanjutkan mau diisi apapun jadi kayaknya udah diasah gitu otaknya. Nah itu mungkin sedikit bedanya makanya kata disiplin dipakai kata paidio. Paidio. Itu. Oke, siap. Oke, nah kita tahu mungkin kalau tadi contohnya apa yang menyebutkan kata disiplin, tapi tokohnya sendiri di Alkitab siapa Bu? Kalau Tuhan Yesus obviously Bu ya, for sure. pastilah. Ya. Tapi ada nggak sih tokoh lain yang kita bisa Perjanjian lihat? lama mungkin kita bisa belajar dari Sadrah, Mesah, Abednego. Oke, Gimana mereka disiplin soal makanan, oke. ya kan? Ya. Mereka nggak mau nyentuh makanan raja itu, mereka makan dengan tertib banget. Terus mereka disiplin dalam doa. Lihat Daniel, setiap hari dia menghadap Tuhan berapa kali di sotoh rumahnya gitu loh. Disiplin sekali. Kalau untuk perjanjian lama baru kita belajar dari Paulus. Oke. Ya, tokoh teladan iman kita Paulus, bagaimana dia menempatkan diri sebagai seorang olahragawan. Ya kan? Olahraga itu olahragawan nggak mungkin nggak disiplin. Kan kita punya jemaat yang punya anak, dia mantan dari olahragawan nasional, anaknya juga sekarang juga olahragawan tingkat nasional. Saya tanya, hari-hari gini anak kamu nggak latihan, nggak tandingan? Oh latihan tetap, harus latihan sehari tetap 5 jam kalau nggak salah, harus olahraga gitu. Harus disiplin, olahraga itu harus karena status dia olahragawan gitu, harus pemain, udah tingkat nasional, jadi harus memang menjaga stabilitas kekuatan fisiknya, stamina-nya gitu. Ya. Nah, itu juga berlaku buat kita semua. Disiplin rohani kita tetap jalan. Kita kan olahragawan kerajaan surga ya. Ibarat atlet ya kita Bu ya. Ibarat tapi atlet. Paulus pun berkata, Iya. kita ada dalam perlombaan. di Betul. dunia ini, ya. Kita lagi berlomba. Ya. Jangan jadi penonton. Betul. Jangan jadi cheerleader. Ya. Kita harus pemain. Ya kalau bisa dikatakan tadi kalau contoh analogi atlet tadi ya bukannya melakukan yang identik sama persis ya kamu lari terus enggak kan. Tapi kita melakukan aktivitas yang tadi untuk tujuan tertentu ya kita staminanya, fisiknya untuk lebih baik. Jadi disiplin itu adalah suatu tujuan, intinya adalah tujuannya ya Bu ya bukannya perihal apa yang kita lakukannya. Betul, tujuannya gitu ya. yang harus dicapai. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih untuk jemaat GSKI Gajah Mada dan orang-orang percaya Kristen yang menyaksikan program ini, apa sih yang mereka harus lakukan untuk bisa disiplin rohani gitu setiap hari Bu? Konkretnya lah gitu ya, prakteknya. Kan pasti ya mungkin orang bervariasi kayak tadi Ibu bisa juga siang ada waktunya di siang hari, ada orang yang gimana. Tapi secara prinsipnya apa sih yang mereka harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu prakteknya? Dari pengalaman yang saya alami, yang saya juga jalankan adalah yang pertama, kamu harus pertama kali adalah cinta Tuhan dulu deh. Ya, kamu cinta Tuhan. Kamu gak bisa berkembang apa-apa kalau dasarnya kamu udah gak cinta Tuhan. So kamu bikin buat siapa gitu kan. Alkitab juga bilang apapun yang kita lakukan, baik kita berdiri, jalan, tidur, mau apapun yang kita lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dasarnya pertama kamu cinta Tuhan. Kedua, disiplin dulu dari hal-hal yang kecil deh.
Bukan saya anggap hal kecil jadi remeh, jadi nggak penting, bukan. Tapi yuk kita belajar. Misalnya disiplin dulu dalam menepati janji. Saya kan udah produk order lama lah ya, udah lama nih gitu. Bedanya orang zaman order lama sama anak-anak milenial sekarang, itu kalau batalin janji gampang banget anak sekarang. Kenapa? Karena dia punya handphone, tinggal ngasih tahu. Zaman dulu telepon aja saya nggak punya, ya kan? Kalau udah janji ketemu buat minggu depan kita omongin hari ini kan. Janjian pakai baju apa? Apa bu? Lokasinya persis di mana? Iya. Karena nggak bisa komunikasi. Nggak bisa komunikasi lagi, nggak punya telepon, kecuali nanti ketemu di hari itu. Maka untuk membatalkan kita jadi enggak gitu loh. Kita usahakan ya on time, kalaupun geser cuma sedikit. Kalau sekarang begitu gampang gitu loh, udah last minute pun, aduh sorry ya, bukan saya nggak bolehin batal loh, boleh aja namanya orang ada mendadak ya, tetapi menggampangkannya itu loh, maksud saya menggampangkannya. Nah itu disiplin hal kecil gitu dulu deh, mendisiplin janji dengan orang, mendisiplin makan. Nah disiplin makan gimana, kita tahu yang sehat, yang nggak baik buat tubuh, ayo kita disiplin dulu. Karena itu tanggung jawab kita, seperti itu. Oke. Jadi kalau dalam konteks mungkin ini buat pengurus-pengurus gereja juga ya Bu ya. Kalau malas berdoa, sukanya cuman nyuruh-nyuruh doang, suruh berkontribusi malah juga malas-malesan gitu ya Bu ya. Melayani Tuhan nggak mau, nggak ada kerinduan untuk melayani, menyayangi Tuhan tadi Ibu bilang. Ya sama aja bohong, jadi mendingan gak usah ya Bu ya. Iya. Kalau emang buat jemaat secara umum ya itu tadi, secara fokus kita harus konsisten, kita belajar untuk mencintai Tuhan dan perihal-perihal kecil dari setiap hari apa yang kita lakukan dari menit ke menit, jam ke jam itu harus diperhatikan ya Bu ya. Menjaga perasaan Tuhan, apakah kita berkenan gitu ya. Oke, nah berikutnya mungkin karakter dan ciri Bu yang Ibu lihat orang percaya yang menjalani disiplin rohani. Seperti apa sih Bu? Orang yang punya disiplin rohani, which is pasti dia mengasihi Tuhan dong ya. Orang seperti ini pasti dia rela berkorban untuk Tuhan tanpa batas. Pasti dia akan menjaga hidup suci. Pasti dia juga punya fokus langit baru bumi baru. Pasti hidupnya juga punya tanggung jawab. Dan pasti dia jadi berkat buat sesama. Itu ciri aja. Ya, Ibu udah punya semua? Belum, kita semua memang lagi proses lah, kita belum disiplin 100%, tetapi kita mesti punya target untuk itu. Ya karena dari saya suka dengerin khotbah orang lain kan, ya adalah mesti kita dengar masukan dari orang lain gitu. Ada satu pengkhotbah yang cukup punya nama, dia ngomong gini, kamu gak usah punya target sempurna, mustahil kita sempurna. Jadi saya makin tertarik karena pembukaan dia khotbah begitu. Terus dia bilang percuma maksudnya mustahil kita punya target sempurna. Akhirnya kita bisa stres. Kita jadi stres karena sempurnanya tuh gak kecapai gitu. Jadi sekarang maksimal lah untuk Tuhan. Gitu, maksimal untuk Tuhan. Sepertinya gak salah sih kita maksimal untuk Tuhan katanya. Tapi targetnya gak sempurna. Nah saya mau ingatkan Bapak Ibu. Ketika kita nggak punya target untuk sempurna, maka kita cenderung untuk kompromi dengan hal-hal dosa. Karena kita jadi, ya maklum lah saya nggak sempurna Rul, jadi kalau saya salah maaf ya, besok lagi maaf ya, kan saya belum sempurna. Saya banyak dengar tuh Bu, excuse kayak gitu kan banyak. Kan? Nah, padahal itu salah itu. Saya mau ingatkan Bapak Ibu kita belajar di sini khususnya GSKI Gajah Mada, kita ada di pusat kebenaran. Kita nggak boleh ikut dengan prinsip hidup seperti itu. Kita nggak bisa sempurna kita nanti di surga aja. Gak, karena Tuhan yang suruh kamu harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus kan. Nah itu jadi target kita. Masalah kita masih jatuh bangun, ya ayo kita berjuang untuk enggak gitu. Kayak gitu, jadi. Ya lagi pula kalau dibilang nggak bisa sempurna menurut siapa iya, gitu kan. Kenapa nggak pertanyakan bisa atau enggaknya ya justru ke Allah, ke Tuhan Yesus. Yang punya nilai kita sempurna apa enggak. Iya kan relatif ya Bu ya kan di mata. Kalau orang lain A sama B aja saya bisa bilang bisa beda nih ini sempurna ini enggak gitu kan. Itu juga bisa beda-beda pendapatnya. Jadi kita nggak perlu mendengarkan orang lain menurut saya ya. Yang pasti kita gumulkan di kaki Tuhan.
dalam keadaan kita yang kayak gimana ini sekarang ini, apakah sudah berkenan dan bisa sempurna seperti yang diharapkan gitu ya Bu ya. Oke Bu, nggak terasa nih ya, kita udah hampir di penghujung Sudah mau diskusi selesai ya. bincang-bincang ini ya. Sebelum saya tutup Bu, mungkin terakhir yang Ibu mau sampaikan terkait dengan topik ini dan juga kepada pesan-pesannya kepada jemaat GSKI Gajah Mada apa nih Bu? Bapak Ibu, kita nggak tahu loh sampai kapan masa hidup kita selesai ya. Sampai kapan Tuhan masih percayakan nafas hidup ke kita. Oleh karena itu sisa waktu yang ada, yang mana kita nggak tahu seberapa panjang lagi, mari kita isi dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah punya pendapat bahwa hal kecil, ya udahlah, jangan. Hal sekecil apapun pasti berdampak untuk kekekalan kita. Oleh karena itu hati-hati dalam setiap langkah kita, jangan sembrono, selalu siap dalam keadaan siap. Kita selalu dalam antrian untuk dijemput Tuhan, biar setiap saat Tuhan jemput dengan cara apapun, kapanpun, kita selalu siap dalam keadaan berkenan. Hati-hati, masing-masing kita punya persoalan, punya masalah. Saya tahu Bapak Ibu punya masalah, mungkin berat, mungkin kecil, mungkin besar, relatif. Bukan masalahnya yang menjadi masalah, tetapi bagaimana reaksi kita terhadap masalah itu. Mari kita asah, kita punya kecerdasan roh supaya kita jadi sempurna seperti Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, kita sudah diberkati lewat bincang-bincang hari ini. Meskipun kita tahu rutinitas itu adalah suatu hal yang baik, kayak misalnya tadi semua kita rutin untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, puji-pujian dan segala macam ini, jangan biarkan itu menjadi seperti autopilot. Jangan biarkan itu berjalan tanpa ada kesadaran tadi yang dibilang Ibu Esther, atau tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan biarkan hal-hal aktivitas ini menjadi suatu hanya sekedar liturgi tanpa ada perbaikan diri kepada kita masing-masing. Tadi disebutkan kita juga harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Perkarakan itu di kaki Tuhan. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu Esther atas kehadirannya dan juga sharingnya, memberkati sekali. Saya juga mau berterima kasih kepada seluruh orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Dan juga nantikan terus ibadah GSKI Gajah Mada yang lain. Saya mau ingatkan ini ditayangkan di hari Kamis sore ya jam 7 malam. Dan nantikan juga kayak ibadah raya di hari Minggu jam 8 oleh Gembala Senior GSKI Bapak Erastus Abdono, dan juga ibadah umum di sore harinya jam 6.30. Ikuti semua akun sosial media resmi GSKI Gajah Mada untuk mendapatkan notifikasinya masing-masing. Akhir kata, disiplin untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.